Minggu lalu kita sudah membahas hingga persiapan Buddha untuk pergi ke Isipatana. Berbeda dengan para Buddha atau para Buddha yang lampau, Buddha Gotama pergi ke Isipatana untuk memaparkan khotbah yang pertama, sutta yang pertama dengan berjalan kaki. Para Buddha yang lampau, Buddha-Buddha sebelumnya, dikatakan untuk pergi ke Isipatana, untuk membabarkan khotbahnya yang pertama. Mereka dengan kekuatan adi alaminya, mereka terbang kemudian sampai ke Isipatana pada hari itu juga. Tetapi Buddha Gotama dikatakan pergi ke Isipatana dengan berjalan kaki. Jadi setelah memutuskan melihat bahwa 5 petapa yang pernah membantu selama 6 tahun di Uruvela berada di Isipatana, dan mengetahui bahwa mereka yang akan menerima pemaparan atau khotbah yang pertama ini, beliau atau Buddha berjalan kaki menuju Isipatana. Nah, ada satu tujuan mengapa Buddha berjalan kaki ke Isipatana, yaitu beliau mengetahui bahwa beliau akan bertemu dengan seseorang di tengah perjalanan. Jadi Buddha-Buddha masa lampau tampaknya tidak ada cerita demikian. Nah, itulah mengapa Buddha Gotama berjalan kaki. Jarak antara pohon bodhi, jarak antara pohon bodhi hingga Isipatana, itu dituliskan di kitab ulasan sejauh 18 yojana. 1 yojana ada beberapa penafsiran sebetulnya. Ada yang menafsirkan 7 miles, ada yang menafsirkan 8, 10 hingga sampai 16 miles. Tapi mungkin yang cukup banyak digunakan adalah sekitar 8 miles. Nah, kita ambil saja 8 miles. Maka kalau 18 yojana dikali 8 miles, maka 144 miles. Nah, 144 miles sekitar 230-an kilometer lah, katakan demikian. Sekitar 230 kilometer. Tidak mungkin ditempuh dalam waktu setengah hari. Tetapi di dalam kitab ulasan dituliskan Buddha berjalan menuju Isipatana adalah pada pagi hari, karena setelah menerima dana makanan dari Tapusa dan Balika itu. Kemudian mungkin demikian, dan berjalan sampai mungkin bukan menerima dana makanan, tetapi pada bulan purnamanya pagi hari. Bulan purnama Asalha pagi hari berangkat berjalan kaki menuju Isipatana dan sampai di Isipatana pada sore hari sebelum bulan purnama muncul. Nah, maka 230 km tampaknya mustahil. Nah, itulah maka Mahasisya Do memperkirakan mungkin tidak demikian. Beliau memperhitungkan mungkin setelah menerima dana makanan dari Tapusa dan Balika, itu kan pada hari ke-50. Jadi setelah mencapai pencerahan sempurna, itu kan bulan purnama Waisak. Maka setelah itu kan beliau masih berpuasa selama 49 hari. Nah, maka
beliau menerima dana makanan yang pertama kali setelah mencapai pencerahan itu pada hari yang ke-50 dari Tapusa dan Balika itu. Nah, maka setelah menerima dana makanan itu hari ke-50, maka untuk sampai ke bulan Asalha, bulan purnama Asalha itu masih ada waktu 10 hari. Karena dari bulan purnama Waisak sampai bulan purnama Asalha, bulan Asalha itu adalah 2 bulan. Ya, maka ada 60 hari. Ya. Nah, maka menerima dana makanan pertama adalah hari ke-50 setelah mengkonsumsi makanan, maka ada 10 hari. Nah, maka karena 230 km ditempuh dalam waktu 10 hari, maka setiap hari Buddha berjalan sekitar 23 km. Gitu. Sangat mungkin gitu satu hari kita berjalan 23 km tuh jalan santai menurut saya. Tidak terlalu cepat. Ya, nah itulah maka mahasiswa berkesimpulan kurang lebih demikian karena Buddha Gautama tidak menggunakan kekuatan ya super normalnya atau abinyanya untuk pergi ke Isipatana. Nah kemudian di antara Bodh Gaya dan Gaya ada suatu kota atau desa mungkin bernama Gaya. Jadi hutan di mana pohon Bodhi berada itu ada hutan Gaya. Nah kota yang agak dekat karena di situ adalah namanya kotanya Gaya. Nah antara pohon Bodhi dan Gaya disebutkan di kitab ulasan berjarak 3 gawuta. Ya 3 gawuta. 1 gawuta itu sama dengan 1/4 yojana. Maka 3 gawuta adalah 3/4 yojana. Ya kan? 3/4 yojana sekitar kalau 1 yojana 8 miles maka 6 miles atau hampir 10 kilometer katakanlah demikian. 9,5 atau berapa kilometer. Ya. Nah maka di antara itu, antara pohon Bodhi dan Gaya, nah Buddha bertemu dengan seseorang yang bernama Upaka. Upaka adalah paribhajaka, seorang petapa telanjang, murid dari Nigantanata Buddha atau Jainism. Ya. Nah, Nigantanata Buddha mungkin sebetulnya dari pendiri yang awalnya sekali. Ya, sekarang yang pada waktu itu sejaman dengan Buddha yang ada di situ yang dikenal dengan sebutan Mahavira biasanya. Kalau kita masih ingat waktu pergi ke India waktu itu di tempat reruntuhan Universitas Nalanda di gerbang kita masuk Universitas Nalanda di depan persis itu ada wiharanya Jainism, bagus sekali. Jauh lebih mewah dari wihara. Bagus sekali di situ. Saya tidak masuk waktu itu, hanya sedikit melihat, tapi megah sekali. Dan memang dikatakan sampai sekarang pun ya demikian. Jainism terus berkembang. Dan kalau kita melihat ada Buddha statue di sini demikian, Mahavira Jainism juga demikian sama. Berbedanya adalah kalau Buddhism adalah Buddha menggunakan jubah, tetapi kalau Jainism adalah telanjang. Berbedanya demikian. Gitu. Dan pada umumnya di India dikatakan, ya patung Buddha biasanya dibuat dari batu biasa. Kalau patung Jainism dari marmer, lebih hebat. Demikian. Saya melihat patung Mahavira pertama sebetulnya waktu saya di Amerika sebetulnya. Ya, dalam posisi berdiri demikian telanjang. Ya. Nah, Upaka ini adalah murid dari Nigantanata Buddha itu. Ya. Nah, ketika bertemu, ya, ketika Upaka melihat Buddha Gautama, Upaka melihat seseorang dengan penampilan yang sangat berbeda pada umumnya.
daripada petapa-petapa yang lainnya, berbeda. Maka ketika bertemu, maka Upaka bertanya kemudian, penampilan Anda ini sangat cerah sekali, gitu. Gemerlap demikian. Dan indria Anda ini sangat terjaga sekali. Apa yang dilakukan dengan penuh perhatian penuh semua yang ketika melangkah dan lain sebagainya, gitu. Dengan penampilan pembawaan yang demikian agung demikian. Nah, maka Upaka kemudian menanyakan, Anda berlatih atau berada di bawah bimbingan guru siapa sih? Demikian. Upaka mengatakan demikian. Nah, maka di situ Buddha kemudian mengatakan dalam beberapa bait syair sebetulnya. Dan ini sebetulnya syair ini menyebutkan sebetulnya pertama kali Buddha mendeklarasikan, menyatakan bahwa dia itu seorang Buddha, seorang araha. Jadi sebelum bertemu dengan 5 petapa sebetulnya. Nah, tetapi pernyataan ini tidak bisa dianggap sebagai khotbah yang pertama, gitu. Jadi hanya Dhammacakkappavattana Sutta itu yang dianggap sebagai khotbah yang pertama. Karena itu yang mungkin yang memberikan hasil dan memang itu yang tujuan utama dari Buddha adalah pembabaran pertama adalah Dhammacakkappavattana Sutta itu. Nah, di sini perlu sedikit diketahui juga, ya Buddha menjawab pertanyaan Upaka demikian. Sababibu sabawidu hamasmi. Ini baris pertamanya demikian. Sabesu damesu anupalito. Saban jaho dan hakaye wimuto. Sayang abinyaya kamuni desang. Ini syair yang pertamanya. Maka sababibu sabawidu hamasmi. Ahang asmi saya sababibu. Saba abibu. Ya. Bahwa saya yang telah melampaui atau mengatasi semuanya. Beliau mengatakan demikian. Ya. Sabawidu. Widu sini artinya sama dengan sabanyuta. Sabanyuta di sini sabawidu. Jarang ketemu kata-kata sabawidu. Pada umumnya kita mengatakan pencapaian dari Buddha salah satunya adalah sabanyuta. Tapi dalam syair ini dituliskan sabawidu karena ini dalam bentuk syair, maka akan ada keterbatasan dengan beberapa suku kata yang harus masuk ke dalam syair. Jadi tidak bisa sabanyuta. Sabanyuta kelebihan satu syllable kosakata, satu syllable gitu ya. Nah, jadi Buddha mengatakan pertama, karena saya itu adalah yang telah mengatasi semuanya. Maksudnya mengatasi semua kekotoran batin. Saya adalah sabawidu, saya adalah yang mengetahui semuanya. Sabesu damesu anupalito. Anupalito adalah saya tidak ada kemelekatan lagi, saya tidak lekat lagi. Pada diri saya ini tidak ada kemelekatan lagi. Sabesu damesu. Pada segala sesuatu. Saya tidak memiliki kemelekatan lagi pada sesuatu. Pada apapun juga di situ. Saban jaho tahnakaye wimuto. Ya. Maka tanhakaye wimuto. Wimuto adalah terbebas. Tanhakaya sebetulnya nibbana. Saya sudah terbebas. Dan saya berdiam di dalam nibbana. Tanhakaya, hancurnya tanha. Ya. Nah, saban jaho adalah, ya saya sudah meninggalkan semua nafsu sebetulnya. Saban, ya, sabah dan jahati, anjaha mas. Maka sabah anjaha adalah saya sudah menaklukkan sebetulnya segalanya gitu. Maka saya sudah dapat juga menghancurkan tanha. Sehingga saya terbebas.
Sayang abinyaya kamuni desang. Sayang dengan diri sendiri gitu. Abinyaya, saya mencapai pengetahuan tinggi itu, sayang dengan diri sendiri. Tidak ada guru lain sebetulnya. Maka kamu disayang, kang udi sayang. Siapa yang harus saya sebut sebagai guru saya? Jadi saya sudah mengatasi semuanya. Saya mengetahui semuanya. Ya, saya sudah tidak ada kemelekatan terhadap segala sesuatu. Ya, saya sudah berdiam di dalam nibbana. Gitu. Saya mencapai itu dengan sendiri. Maka siapa yang harus saya sebut sebagai guru saya? Maka kemudian diteruskan, Nakme acaryo adi. Ya. Pada diri saya, me acaryo adalah guru. Na adik, nadik tidak ada. Tidak ada guru bagi saya. Tidak ada yang mengajar bagi saya. Sadiso me na wijati. Sadiso yang setara. Me dengan saya, na wijati. Tidak ada yang setara dengan saya. Ya. Sadewa kasming lo kasming. Di dunia ini dengan Sadewa kasming, dengan para dewanya. Ya. Nadime patipugalo, tidak ada yang dapat menandingi saya. Ya, jadi syair yang kedua ini menegaskan lagi bahwa saya tidak ada guru, saya tidak mempunyai guru, dan tidak ada yang setara dengan saya di mana, di dunia ini dengan para dewa-dewanya, dan tidak ada yang dapat menandingi saya, yang sebanding dengan saya, yang menandingi saya tidak ada. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Ahan hi arahaloke. Ahang hi ini adalah sesungguhnya, bahwa benar. Ahang saya, loke di dunia ini adalah, saya ini adalah araha. Saya yang sudah seorang suci, telah mencapai kesucian. Ahang sata anutaro. Saya adalah guru. Sata di sini adalah guru. Anutaro. Guru yang tidak ada bandingnya gitu. Yang melampaui dari semuanya. Anutaro na utara. Tidak ada yang lebih dari itu lagi gitu. Ya. Ekomhi sama sambudu. Ekomhi adalah sendiri, hanya satu sendiri sama Sang Buddha. Yang telah mencapai pencerahan sempurna itu hanya satu, tidak ada dua. Siti Buddha Osmini Buddha. Ya. Sita adalah sebetulnya sejuk gitu sebetulnya. Nibbutto adalah telah menghapuskan, menghilangkan, menghancurkan. Maka dikatakan maksud dari sini adalah sesuatu yang sejuk, sesuatu yang sudah saya padamkan. Kalau misalnya seperti api, kekotoran batin itu seperti api yang sudah saya padamkan. Ya. Maka api kekotoran batin itu telah kupadamkan. Ya, beliau mengatakan demikian. Nah kemudian di dalam pikirannya Upaka ingin menanyakan terus apa yang akan kamu lakukan. Buddha memahami cara pikiran apa yang ada di dalam apa yang dipikirkan oleh Upaka. Maka kemudian Buddha melanjutkan, Dhamma cakang pawatitung gacami kasinang purang. Ya. Gacami saya akan pergi kasinang purang, saya akan pergi ke kota Kasi. Ya. Dhamma cakang pawatitung untuk memutar roda dhamma. Dia mengatakan demikian. Andi buddhasming lokasming. Lokasming di dunia ini. Andi buddhasming. Anda adalah buta. Anda adalah apa? Tidak bisa melihat, itu terbutakan. Maka di dunia ini yang buta. Di dunia ini yang terbutakan. Ahanca amata dundubi. Ahang ancang amata dundubi. Ahang saya, ancang adalah menabuh. Amata adalah keabadian,
kematian. Dundubi adalah genderang. Ya, maka saya akan menabuh genderang keabadian. Menabuh genderang tiada kematian. Demikian. Jadi tujuan saya apa sekarang? Tujuan saya akan pergi ke kota kasih untuk memutar roda dhamma. Ya. Pada dalam apa atau di dunia yang buta ini. Ya. Ya, aku akan pergi untuk menabuh genderang keabadian itu. Nah, maka ketika menjawab demikian, kemudian Upaka mengatakan, jika pernyataan atau perkataan Anda ini benar, apakah Anda ini menganggap diri Anda ini sebagai ananta jina? Ananta jina adalah, ananta adalah yang tidak terbatas, jina adalah penakluk. Ananta jina adalah penakluk yang tidak ada batasnya, penakluk nirbatas. Karena Mahawira juga disebut sebagai ananta jina, dipercaya sebagai ananta jina, atau disebut atau terkenal karena sebagai sebutan ananta jina. Guru spiritual yang terkenal dan diyakini juga telah mencapai tingkat kesucian arahata. Ya, itu adalah Jainism, Mahawira tadi. Maka biasa disebut sebagai ananta jina juga. Nah, maka Upaka ini mempertanyakan, kalau apa yang Anda ucapkan ini adalah demikian, apakah Anda ini menganggap diri Anda ini sebagai penakluk nirbatas, sebagai ananta jina? Nah, maka Buddha menjawab dalam satu syair lagi, Madisa we jina hondi. Ya, Madisa we jiwa hondi adalah, Madisa ini seperti saya, we jina hondi. Penakluk yang seperti saya ini, ya, ye pada asawaka yang telah mencapai pada penghancuran noda batin. Ya, jidame papakadama. Saya telah mengalahkan, saya adalah pemenang dari semua kejahatan itu sudah saya kalahkan gitu. Saya sudah keluar dari pemenang sebagai pemenangnya. Tasmaha mupako jino. Oleh karena itu, Upaka, saya ini adalah jina. Saya ini adalah penakluk. Jadi, dari urutan syair yang dijawab oleh Buddha di situ sebetulnya merupakan pernyataan yang jelas sekali dari Buddha untuk pertama kali menyatakan, bahkan kepada Tapusa dan Balika yang memberikan dana makanan yang pertama pun Buddha tidak mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang Buddha. Tetapi diberitahu oleh dewa pohon yang dikatakan sebagai orang ibunya di masa lampau dari Tapusa dan Balika ini, mengatakan bahwa di situ ada Buddha yang baru saja mencapai pencerahan. Maka kamu kalau bisa memberikan makanan kepada beliau adalah itu merupakan makanan yang sangat memiliki keunggulan demikian, dana yang unggul demikian. Itu adalah ibunya yang memberitahukan. Tapi pernyataan langsung yang dari kata-kata dari mulut Buddha sendiri adalah kepada Upaka ini. Menyebutkan seluruh apa yang sudah beliau capai, apa yang beliau telah kalahkan, semua noda batin telah dihancurkan. Dan dengan demikian pantas kalau beliau itu disebut sebagai jina, adalah penakluk. Demikian. Nah, Upaka ketika mendengar itu, Upaka hanya menggeleng-geleng kepala saja dan kemudian mengatakan, oh mungkin begitu sahabatku, mungkin demikian saja. Kemudian pergi. Nah, kenapa Buddha repot-repot demikian? Ternyata dengan ketemu dengan Upaka itu hanya jawabannya demikian saja. Nah, karena Buddha melihat bahwa setelah itu ya Upaka ini akan menemui Buddha lagi. Sebetulnya demikian. Nah,
dari percakapan yang terjadi ini, ya disebutkan di dalam Udana Kata-kata, disebutkan bahwa jenis ucapan demikian yang tidak memberikan suatu penembusan, itu disebut sebagai wasana bagia. Jadi ada beberapa jenis sutta, jenis pembicaraan, ada yang disebut wasana bagia, ada yang disebut seka bagia, ada yang disebut nibeda bagia, ada yang disebut aseka bagia. Gitu. Maka wasana bagia adalah suatu pembicaraan, katakanlah suatu semacam sutta misalnya, yang hanya memberi suatu kesan awal saja, demikian. Jadi seperti ketika Buddha bertemu dengan Tapusa dan Balika juga hanya mendapatkan Dwisarana Gamana. Tidak ada penembusan, tidak ada apa, tapi memberikan suatu kesan awal. Demikian pula dengan upaka ini. Jadi apa yang terjadi di situ hanya suatu kesan awal. Ada suatu bibit keyakinan sebetulnya yang sudah tumbuh di dalam batinnya. Sedikit gitu, ada suatu kesan demikian. Gitu. Itu disebut wasana bagia. Kemudian yang kedua disebut seka bagia. Seka bagia adalah suatu sutta yang dibabarkan yang dapat menyebabkan si pendengar ini mencapai tingkat ya seka. Seka adalah Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami. Demikian. Ya. Kemudian satu lagi nibeda bagia. Nibeda adalah suatu penembusan. Penembusan terhadap ajaran Buddha sebetulnya. Ya ini sebetulnya mirip dengan seka bagia menurut saya. Dan karena juga saya telusuri kata-kata seka bagia ini hanya saya temukan di Udana. Di tempat yang lain pada umumnya disebutkan aseka bagia. Jadi wasana bagia, kemudian nibeda bagia, dan aseka bagia. Aseka bagia adalah yang suatu sutta yang dibabarkan, pembicaraan yang diberikan yang menyebabkan pendengarnya ini mencapai tingkat atau tataran arahata. Nah maka nibeda ini sebetulnya penembusan dalam pengertian mungkin dalam penembusan wipasana, pengetahuan wipasana, dan pencapaian mereka yang masih berlatih, ya Sotapati, Sakadagami, dan Anagami. Kemungkinan demikian, karena tidak ada penjelasan yang rinci lagi di situ. Ya. Nah upaka ini setelah bertemu dengan Buddha itu, kemudian dia pergi ke suatu desa yang disebut Wangkahara. Sampai di desa Wangkahara. Wangkahara adalah suatu desa di situ, penduduk di situ bermata pencaharian, kebanyakan bermata pencaharian sebagai pemburu. Nah maka upaka di situ tinggal di situ, kemudian dilayani oleh salah seorang pemburu di situ. Nah, suatu ketika si pemburu ini dia akan pergi berburu agak jauh, mungkin dalam waktu 1 minggu demikian. Nah, karena begitu, maka si pemburu ini kemudian menugaskan anak perempuannya, ya, namanya Cawa atau Capa. Gitu. Nah, maka si ayahnya nih menugaskan, Cawa, saya mau pergi. Kamu layani keperluan makanan dan lain sebagainya ke upaka ini, petapa upaka ini. Nah kemudian dikatakan Cawa melayani pada hari pertama memberikan dana makanan gitu kepada upaka. Nah ketika upaka melihat Cawa, maka upaka ini sudah mulai ada timbul rasa suka dengan Cawa. Ya. Maka pada hari kedua ketika memberikan makanan lagi, maka upaka kemudian hanya menerima dana makanan itu
Kemudian dia pergi ke suatu tempat, makanannya ditaruh, kemudian dia tidur. Udah nggak kuat makan lagi, dikatakan demikian. Dia berpikir gitu, saya harus dapat cawa ini gitu. Kalau saya dapat cawa, saya hidup masih bisa hidup, saya mau menghidupi cawa. Kalau saya nggak dapat cawa, ya saya mati saja deh. Gitu. Dia berpikir begitu. Maka Upaka kemudian puasa 1 minggu, nggak makan, untuk bisa dapat cawa. 1 minggu. Akhirnya ya cawa juga tidak datang lagi kan, tidak diterima makanannya juga kan. Setelah 1 minggu, kemudian si ayahnya tuh pulang, tanya kepada anaknya, cawa kamu melayani dana makanan kepada Upaka tidak? Wah, hanya hari pertama saja gitu. Hari kedua dan seterusnya kemudian sudah tidak lagi karena tidak diterima lagi, sudah dia puasa gitu. Maka ayahnya kemudian datang menanyakan kepada Upaka, apakah ada sesuatu yang tidak berkenan demikian. Nah, maka Upaka kemudian mengatakan, saya ingin anak perempuan kamu. Mengatakan demikian. Kemudian ayah mengatakan, nah kalau kamu mau anak saya, kamu bisa apa gitu? Upaka mengatakan, saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya keterampilan apa? Saya nggak punya. Nggak punya juga. Sebagai petapa nggak punya keterampilan. Nah kalau nggak punya keterampilan, gimana bisa ngasih makan anak saya? Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya mati sajalah. Waduh, susah ini. Kemudian Upaka berpikir gimana ya supaya bisa dapat. Nah gini saja, kan Bapak kan pemburu gitu, ya kan. Nah nanti saya bisa jajakan itu daging hasil buruan itu gitu. Nah saya jadi nanti penjajah saja. Bapak berburu hasil daging yang didapat itu nanti saya bisa jajakan di kota gitu, di Gaya gitu. Nah saya kerjanya begitulah gitu. Akhirnya ya oke lah gitu, enak, oke lah, kasih. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa gitu. Akhirnya dikasih. Mereka menikah. Setelah menikah akhirnya mereka mendapatkan seorang putra namanya Subada. Bukan Subada di Mahaparinibbana Sutta. Subada yang lainnya. Tapi Subada ini juga nanti juga mencapai tingkat sucian arahata juga. Nah ketika lahir masih kecil, Subada kadang nangis juga begitu kan. Ketika menangis maka cawa ya meredam nangisnya itu dengan selalu mengatakan demikian. Oh kamu anak petapa, gitu. Kamu anak penjajah daging gitu. Oh diem ya jangan nangis gitu. Setiap kali si Subada ini nangis, cawa selalu mengatakan, oh kamu anak yang malang, kamu anak petapa, bekas petapa gitu. Kamu anak dari penjajah daging gitu. Hanya begitu. Akhirnya Upaka ini kesel gitu. Setiap kali kok diejek begitu terus gitu. Setiap kali kok dibegituin terus saya gitu. Kemudian mengatakan kepada cawa, kamu jangan mengejek saya terus ya. Jangan pikir saya nggak punya teman. Saya punya teman namanya Anantajina. Dia mengatakan gitu. Ya kamu mengejek saya begitu terus, saya akan pergi ke Anantajina. Gitu. Nah akhirnya saking keselnya akhirnya tanpa sepengetahuan cawa lagi, Upaka ini akhirnya pergi. Ya, pergi menemui Anantajina, Buddha Gotama itu sebetulnya. Nah maka dikatakan waktu itu Buddha Gotama sudah ada di Sawati. Ya, ada di Sawati, di Jetawana sudah terbentuk, sudah ada di situ. Maka Buddha mengatakan sebelum Upaka datang mengatakan pada murid-muridnya, hari ini nanti ada seorang petapa yang akan menyebut namanya Anantajina. Maka kalau ada yang mengatakan begitu, bawa dia ke sini. Nah maka kemudian ketika Upaka itu datang dan kemudian menanyakan kepada murid-murid dari Buddha,
mengatakan ingin bertemu dengan Anantajina, maka Upaka kemudian dibawa kepada Buddha. Nah, oleh Buddha kemudian ya diberikan pembabaran sutta, tidak dijelaskan apa. Dan kemudian pada waktu itu Upaka kemudian ditabiskan menjadi seorang biku. Nah, ketika ditabiskan menjadi biku, kemudian Upaka berlatih. Dan tidak lama Upaka mencapai tingkat kesucian anagami. Dikatakan demikian. Jadi ini sebetulnya hanya Buddha melihat bahwa akan bertemu Upaka dan Upaka akan mencapai tingkat tataran anagami. Setelah itu, maka Buddha rela berjalan kaki ke Isipatana. Nah, Upaka sendiri setelah mencapai tingkat sucian anagami, kemudian dikatakan tidak berapa lama, kemudian beliau meninggal. Karena beliau seorang anagami, beliau kemudian terlahir di alam Sudawasa, alam Awiha. Jadi alam Sudawasa, 5 tingkat alam Sudawasa, Awiha adalah yang terendah. Jadi Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, dan Akanita. Jadi Awiha adalah alam Sudawasa, alam kediaman murni atau kediaman suci yang terendah. Ya, Upaka akhirnya terlahir lagi di alam itu, di alam Awiha. Dan di alam itu beliau mencapai tingkat kesucian arahata dan meninggal di situ. Ya. Jadi inilah sebetulnya tujuan yang mungkin kalau kita pikirkan mungkin seperti hal yang sepele begitu. Tetapi bagi Buddha melihat bahwa perlu sekali beliau untuk berjalan kaki, untuk bisa bertemu dengan Upaka, akhirnya dapat memberikan suatu kesan awal yang menyebabkan itu Upaka bisa datang lagi dan akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian itu. Ya. Nah, kemudian Buddha sampai di Isipatana, ya. Maka ketika sampai di Isipatana, ya, para 5 petapa ini melihat Buddha mengatakan, oh ini teman kita Betapa Gautama ini datang. Maka kita tidak perlu melayani dia. Dia sudah hidup dengan bermewah-mewahan, sudah tidak berlatih lagi, sudah tidak ada apa yang bisa kita layani lagi gitu. Ya. Dan mereka 5 petapa ini sebetulnya mengingkari ucapannya mereka sendiri sebetulnya. Terutama adalah Kondanya. Ya, beliau sendiri yang mengatakan bahwa ini bayi Siddhartha ini akan menjadi Buddha. Akhirnya beliau mengingkari sendiri. Nah, kemudian 5 petapa ini hanya sepakat, ya karena dia itu anak raja. Ya kita sediakan aja tempat duduk. Kalau dia mau duduk ya duduk silakan, kalau enggak ya terserahlah. Demikian. Nah, maka kemudian ketika Buddha semakin dekat, ya, dengan penampilan Buddha yang bersinar, bersih demikian, indrianya terjaga demikian. Nah, maka 5 petapa ini yang tadinya sudah sepakat demikian, mereka secara tidak sadar mereka melayani Buddha. Salah satu menerima jubahnya, satu menerima patanya, yang lainnya menyiapkan air untuk cuci kakinya, yang satunya lagi menyiapkan tatakan kakinya dan sebagainya demikian. Mereka melayani satu dengan yang lainnya gitu. Bersama-sama melakukan sesuatu hal untuk Buddha. Nah, itu terjadi di Isipatana demikian. Nah, maka Isipatana ini adalah salah satu tempat yang di dalam kitab ulasan dari Buddha Wangsa disebut sebagai tempat yang tidak pernah berubah. Jadi dikatakan dalam kitab ulasan Buddha Wangsa bahwa Buddha manapun juga akan membabarkan
Dhamma yang pertama itu di Isipatana. Jadi ada 4 tempat yang tidak berubah dikatakan. Satu adalah pohon Bodhi. Itu pasti Buddha akan di situ gitu. Akan mencapai pencerahan sempurna di situ. Kemudian Isipatana pembabaran khotbah yang pertama ini. Kemudian Sangkasa, kota Sangkasa, gerbang Sangkasa. Itu di mana Buddha setelah membabarkan Abhidhamma selama 3 bulan di surga Tawatimsa, kemudian turun ke bumi lagi di gerbang di situ itu. Maka di situ juga dikatakan sebagai satu tempat yang tidak akan berubah, fix di situ. Dan satu lagi adalah di Jetawana, tempat tidur di Gandakuti. Ini Gandakuti beliau, ini tempat tidurnya Buddha. Maka di tempat tidur di dalam Gandakuti, di situ tempatnya itu tidak akan berubah, dikatakan demikian. Itu menurut kitab ulasan. Jadi 4 tempat itu di situ. Nah, demikian pula Isipatana demikian. Nah, maka Isipatana dikatakan demikian karena ya di masa-masa lampau para paceka Buddha dikatakan setelah mereka berada dalam 7 hari dalam Nirodha Samapati, pencapaian penghentian. Ya, ketika kemudian selesai 7 hari, ya keluar dari Nirodha Samapati, kemudian mereka membawa jubah dan mangkoknya, kemudian akan mengumpulkan dana makanan. Maka dari tempat yang disebut Gandamadana, suatu gunung Gandamadana, para paceka Buddha ini terbang dan turun di Isipatana di situ. Di lain tempat dikatakan disebutkan di Nandamulaka Pabara, ada tempat lain. Juga di situ paceka Buddha setelah 7 hari ya berada dalam Nirodha Samapati, kemudian ketika akan mengumpulkan dana makanan, maka terbang dan turun di Isipatana di situ. Dan setelah kemudian para paceka Buddha ini mendapatkan dana makanan, kemudian menyelesaikan mengkonsumsi makanan dan pergi lagi, maka terbang dari tempat situ. Maka dikatakan Isipatana karena Isayo Nipata Upatana, ya, Nipatana Upatana. Jadi para isi ini adalah orang yang bijaksana gitu. Para mereka yang bijaksana ini turun dan terbang lagi di tempat situ. Maka disebut menjadi Isipatana. Ya. Nah, Migadaya adalah tempat atau suaka ya binatang gitu. Bukan hanya rusa, Miga di situ bukan hanya berarti rusa, tetapi binatang-binatang yang lain di situ dapat hidup ya tanpa ada gangguan di situ. Maka disebut sebagai Migadaya, suaka ya para binatang di situ. Ya. Nah, kemudian itu yang sebetulnya disebutkan oleh siapa? Oleh Bhante Ananda sebetulnya. Maka di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, maka pertama kita ketemui kata-kata ewangme sutang. Maka setelah ewangme sutang, demikianlah yang saya dengar. Kemudian ya ekang samayang bhagawa ya baranasi yang wiharati ya Isipatane Migadaya dikatakan demikian. Ekang samayang pada suatu ketika bhagawa ya Buddha yang terberkahi gitu. Ya berada di Varanasi, di dekat kota Varanasi, bukan di kota Varanasinya, di dekat kota Varanasi. Karena Isipatana itu adalah sekarang dikenal dengan kota Sarnath, demikian berada di Sarnath. Maka dari Sarnath ke Varanasi itu ada beberapa
kilometer lagi, mungkin 7 kilometer atau berapa, kemungkinan demikian. Maka di dekat Varanasi, di Isipatana, di Suaka, ya, para hewan, para binatang demikian. Nah, ini yang disebutkan oleh Bhante Ananda, karena penting sekali di sini peran dari Bhante Ananda. Beliau sendiri, maksud saya Buddha Gautama sendiri ketika membabarkan khotbah pertama ini adalah Bhante Ananda belum menjadi biku dan belum bertemu dengan Buddha, katakanlah demikian. Mungkin bertemu sebagai pangeran, tetapi tidak bertemu sebagai Buddha. Nah, itu adalah Ananda yang mengatakan, karena seluruh ajaran Buddha ya ini dijaga oleh Bhante Ananda. Jadi apapun sutta meskipun yang belum pernah didengarkan sebelumnya, maka Ananda mendapatkan hak untuk bisa mendengarkan lagi, karena posisi beliau sebagai kapia, sebagai pembantunya. Jadi itu setelah terjadi katakanlah setelah wasa ke-20 demikian. Maka pada wasa ke-20 ya Buddha berusia 55 tahun. Ya Buddha mengatakan bahwa saya sudah semakin tua seperti kereta yang reot demikian. Maka saya membutuhkan pembantu. Ya, apakah pada waktu itu murid-murid yang lainnya Bhante Sariputta, Bhante Moggallana dan lainnya 80 atau mungkin 79 adalah yang lainnya, Mahasawaka yang lainnya mengajukan diri tetapi ditolak oleh Buddha. Nah akhirnya Ananda sendiri oleh murid-murid yang lainnya mengatakan, Ananda kamu harus mengajukan diri untuk menjadi pembantu Buddha. Ananda menjawab, kalau Buddha membutuhkan saya, Buddha sendiri akan meminta saya. Jawab demikian. Nah maka akhirnya Ananda mengatakan, kalau saya dipilih sebagai kapia, sebagai pembantu dari Buddha, maka Buddha harus memberikan 8 berkah kepada saya. Nah ini yang disebut berkah, ini salah satu yang namanya berkah ini demikian. Bukan dicepretin air itu berkah gitu. Ya. Maka ada 8 berkah yang harus dipenuhi istilahnya. Ya, 4 yang tidak harus dilakukan. 4 yang harus dilakukan. Maka ada 8. Ya. Maka Ananda mengatakan 4 hal yang Buddha tidak harus lakukan kepada Ananda, kepada saya. Ananda mengatakan, yang pertama adalah kalau Buddha meminta saya untuk menjadi kapia, maka Buddha tidak boleh memberikan jubah yang pernah diterimanya. Jadi Buddha katakanlah menerima jubah dari umat awam demikian. Maka jubah itu tidak boleh diberikan kepada Ananda. Itu salah satu syarat. Kalau mau. Yang kedua, kalau Buddha menerima dana makanan, maka dana makanan itu juga tidak boleh diberikan kepada Bhante Ananda. Itu syarat yang kedua. Gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah Buddha tidak boleh mengajak atau meminta Bhante Ananda untuk tinggal di Gandakuti bersama dengan Buddha. Tidak boleh. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah ketika misalnya Buddha menerima undangan gitu, undangan misalnya untuk makan di rumah umat demikian. Jadi Buddha menerima sendiri. Kalau Buddha menerima undangan semacam itu, maka Buddha tidak boleh mengajak Ananda. Gitu. Ya. Nah, Buddha menanyakan, kenapa kamu meminta demikian, meminta persyaratan semacam begitu? Karena kalau saya sebagai kapia, sebagai pembantu dari Buddha, saya dapat jubah, saya dapat makan, saya tinggal di Gandakuti, saya diajak Buddha untuk
undangan makan dan lain sebagainya. Maka seolah-olah saya sebagai pembantu hanya untuk mendapatkan demikian saja. Tujuan saya bukan demikian. Maka Buddha tidak boleh melakukan ini. Ini harus dipenuhi 4 syarat ini. Dan 4 syarat yang harus dilakukan Buddha kepada Ananda. Yang pertama adalah Ananda harus diberikan kebebasan atau memiliki hak, katakanlah. Ananda memiliki hak untuk menerima undangan untuk Buddha. Jadi ada umat misalnya ingin mengundang Buddha untuk menerima dana makanan di rumahnya misalnya. Tetapi melalui Bhante Ananda. Maka Bhante Ananda ini boleh mengambil keputusan ini. Bisa tidak, ini adalah Bhante Ananda yang mengambil keputusan. Dan kalau Bhante Ananda mengatakan ya bisa, maka Buddha harus pergi. Tidak boleh tidak. Gitu. Enggak boleh kalau misalnya Buddha tidak melakukan itu, udah putus dah, enggak bisa, udah putus hubungan itu. Gagal. Maka harus begitu. Itu syarat pertama. Syarat kedua, Ananda memiliki hak untuk menerima tamu untuk Buddha tentunya. Ada tamu dari jauh itu. Umat awam datang dari jauh ingin bertemu Buddha. Maka Ananda punya hak untuk menerimanya dan membawa kepada Buddha. Kapanpun juga. Tidak boleh Buddha kemudian sebentar ini sudah malam saya mau tidur dulu. Tidak ada kata begitu, tidak bisa. Ananda melihat bahwa ini ada tamu dari jauh, kemudian ingin bertemu dengan Buddha dan Ananda mengetahui kebutuhan itu, Buddha, maka Ananda boleh membawanya pada saat itu juga kepada Buddha. Tidak boleh ditolak. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya Ananda ini ya suatu ketika ada kesulitan, ada suatu masalah gitu. Ya berkenaan dengan ajaran dan misalnya tidak mengerti dan lain sebagainya, maka Ananda punya hak untuk bertanya kapanpun juga. Begitu Ananda punya kesulitan tidak memahami itu, maka Ananda akan bertanya kapanpun juga. Buddha harus menjawab. Tidak boleh tidak. Gitu. Ya. Nah kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah hak. Ya, Ananda memiliki hak. Ya seperti tadi, kalau misalnya Buddha pergi karena menerima undangan sendiri, maka kan Ananda tidak ikut misalnya. Nah maka ketika Buddha kemudian membabarkan sutta misalnya demikian, maka kan Ananda tidak mendengar ini. Nah maka Ananda punya hak bahwa yang sutta atau apapun pembabaran yang tidak didengarnya, maka Buddha harus mengulangnya. Nah inilah maka dengan cara demikian maka Ananda menjadi memahami seluruh ajaran Buddha. Ya. Dan beliau menghafalkan gitu. Jadi setelah menjadi demikian, maka seluruh ajaran Buddha ini maka dihafalkan, ya, dan apapun yang tidak tahu akan ditanyakan. Itulah mengapa Bhante Ananda mendapat gelar sebagai Dhamma Bandagarika. Dia adalah bendahara, ya, treasurer itu bendahara, bendahara dari Dhamma gitu. Jadi apapun juga. Ya, Ananda tahu. Ananda adalah Tipitaka Dara karena demikian. Ya, beliau mengetahui semuanya. Karena itulah. Sehingga apapun sutta yang ada, yang kita temui sekarang ini, ya diawali dengan Ewangmi Sutang karena ya itu yang beliau dengar, yang Bhante Ananda dengar itu. Ya, jadi ketika dalam Konsili Buddhis yang pertama, ya 3 bulan setelah Parinibbana Buddha, maka
Di situ Ananda berperan sebagai penjawab, ya, sebagai wisajaka, penjawab. Bante Mahakasapa sebagai pucaka, yang penanya. Ya, maka Bante Ananda sebagai penjawab berkenaan dengan dhamma, seluruh dhamma. Yang berkenaan dengan winaya dijawab oleh Bante Upali. Nah itulah, sehingga apa yang kita ketemui dengan Dhammacakkappavattana Sutta dan sutta-sutta yang lainnya, seluruh Tipitaka itu, ya Dhamma dan Abhidhamma yang kita temui sekarang itu, karena itu adalah karena Bante Ananda ini. Ya. Nah, itulah maka diawali dengan Ewame Sutang itu. Ya. Nah, kemudian ketika Buddha kemudian setelah duduk, ya, kemudian bertemu dengan 5 petapa tadi, maka Buddha mengatakan, 5 petapa itu kemudian menegur Buddha mengatakan dengan kata-kata awuso, dalam bahasa Pali adalah awuso, sahabat Gotama gitu. Awuso Gotama. Maka ketika mengatakan demikian, maka Buddha mengatakan, menjawab, jangan panggil saya dengan sahabat gitu. Saya ini adalah sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Saya adalah seorang araha. Ya. Saya adalah sudah mencapai pencerahan dengan pencerahan sempurna dengan diri sendiri. Ya. Maka sekarang saya akan mengajarkan dhamma kepada kalian. Kalau kalian mendengarkan dan melatih dhamma ini, maka dalam waktu yang dekat dalam hidup ini, kalian akan dapat merealisasikan dhamma. Buddha mengatakan demikian. Maka 5 petapa menjawab, sahabat Gotama, bagaimana kamu bisa mengajarkan dhamma? Kamu sekarang, ya kamu sudah hidup mewah, kamu sudah makan, kamu hidup mewah, kamu sudah tidak berlatih lagi. Ya, bahkan ketika kamu di Uruwela, ketika kamu praktek 6 tahun, praktek Dukkaracarya yang demikian keras, kamu tidak mendapatkan tingkat yang lebih tinggi dari manusia biasa. Utari manusia dhamma, sesuatu yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih tinggi dari manusia biasa, itu kamu tidak dapatkan. Itu dengan praktek yang demikian keras. Tapi sekarang kamu sudah makan, kamu hidup mewah, demikian. Kamu mengatakan kamu ini telah mencapai tingkat kesucian dan sekarang kamu mau mengajar dhamma. Itu tidak mungkin. Ya, 5 petapa mengatakan demikian. Maka untuk kedua kalinya Buddha mengatakan gitu. Saya tidak hidup mewah gitu. Dan saya tidak meninggalkan latihan saya. Saya tetap berlatih. Dan saya hidup dengan dengan seimbang. Maka sekarang saya akan mengajarkan dhamma kepada kalian. Kalau kalian mendengarkan dan kalian melatih dhamma ini, maka dalam waktu singkat kalian akan bisa merealisasikan dhamma itu juga. Untuk kedua kalinya, 5 petapa juga menjawab hal yang sama. Untuk ketiga kalinya juga demikian. Mereka menjawab ya hal yang sama. Maka akhirnya Buddha mengatakan, ya sahabatku, katakanlah, kita ini bukan orang asing. Kita ini 6 tahun pernah tinggal bersama. Pernahkah saya mengatakan hal semacam ini sebelumnya? Pernahkah kalian mendengar saya mengatakan hal semacam ini? Maka 5 petapa ini baru menyadari. Tidak pernah gitu. Nah itulah maka saya telah mencapai tingkat kesucian ini, telah mencapai tingkat pencerahan sempurna, saya akan mengajarkan dhamma. Kalian mendengarkan ajaran dhamma ini dan berlatih sesuai dengan dhamma, maka dalam kehidupan ini, dalam waktu yang tidak lama, maka kalian akan bisa merealisasikan dhamma itu dengan diri sendiri.
Nah itulah maka permulaan dari pembabaran dari Dhammacakkappavattana Sutta ini. Ya, nah, waktunya sudah habis. Ya maka kita akan lanjutkan ya minggu depan lagi ya untuk masuk ke dalam sutta. Kita sudah masuk ke dalam sutta. Jadi pendahuluan kita sudah selesaikan, maka minggu depan kita akan masuk dalam sutta Dhammacakkappavattana Sutta itu. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dalam berlatih Vipassana pandangan terang ini dengan penuh semangat, kegigihan seperti apa yang dicontohkan oleh Bodhisatta ketika berjuang untuk mencapai kebuddhaannya. Semoga saudara-saudara sekalian juga dapat mewarisinya, memberikan semangat yang pantang menyerah, sehingga saudara-saudara sekalian juga segera bisa dapat merealisasikan ya akhir dari penderitaan, kebahagiaan tertinggi, Nibbana.